Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami apresiasi dan ucapkan terima kasih karena sudah hadir sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama di pukul 13.30 hingga dengan pukul 15 nanti kita akan bersama untuk mengikuti ruang virtual yang berkaitan dengan bagaimana Bapak dan Ibu setelah melakukan eksplorasi konsep pada modul 1.1 ini. Sebelumnya, selamat datang juga kepada Bu Prakti, Ibu Selviana Ranti, Ibu Selvia Ranti, maksud kami, dan kami juga dapat kabar tadi via WA dari Ibu Ismawati bahwa di tempat beliau lampu masih padam sehingga sinyal mungkin terkendala. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan beliau bisa bersama kita. Bapak dan Ibu, kami untuk bisa membuka kelas, sebelum kami buka kelas, kami mohon untuk mikrofon daripada Bapak dan Ibu mute dulu untuk kita. Nanti kalau ada kesempatan Bapak dan Ibu bicara, kami akan atau Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kembali mikrofon Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu konfirmasi apakah tampilan presentasi kami sudah muncul di layar Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah Pak, sudah. Di tempat saya belum. Sudah ada. Sudah Iya. Pak. Baik, Bu. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun untuk Bapak dan Ibu semua. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa suaranya nggak serak karena lagi tidak sehat? Oh iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rezeki kepada kita semua. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama di ruang virtual ini Bapak dan Ibu guna mengikuti rangkaian proses dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Timur, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu karena sudah berhasil lolos sampai dengan di titik ini. Mudah-mudahan proses pendidikan ini di hari yang pertama secara virtual bersama Fasil ini menjadi penyemangat untuk Bapak dan Ibu sehingga bisa sampai pada proses akhir hingga Bapak dan Ibu ditetapkan sebagai guru penggerak. Selamat siang juga, salam sejahtera untuk teman-teman guru atau calon guru penggerak yang lain yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di modul 1.1 atau di beberapa waktu terakhir ini kita banyak mengeksplor atau banyak jalan-jalan di dalam ruang LMS. Ruang LMS yang Bapak dan Ibu gunakan pada kesempatan ini adalah ruang LMS juga yang kami gunakan untuk berinteraksi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang harus dilakukan, terkait dengan tugas dan penilaian serta kuis yang Bapak dan Ibu berikan dan sebagainya. Sehingga untuk sebagai informasi dan Ibu, LMS yang kita gunakan ini adalah LMS yang terbaru untuk di angkatan 11 ini. Nah, LMS ini karena baru tentu banyak hal yang perlu kita pelajari dan itu menjadi suatu kewajaran. Nanti kita sama-sama mengekspor, sama-sama mencari celah, sama-sama menemukan kelemahan dan menemukan solusi untuk kita share bersama sebagai fasilitator juga dengan
LMS yang baru ini kami perlu belajar banyak juga karena baru kemarin kami dititipi LMS terbaru, sehingga kami perlu penyelesaian juga Bapak dan Ibu terkait kendala berkaitan dengan hal-hal lain seperti tugas, bagaimana respon LMS terhadap aktivitas Bapak dan Ibu dan sebagainya. Kita bisa meminta bantuan dari admin kelas kita karena yang bertanggung jawab untuk membantu interaksi kita dengan LMS adalah admin dari kelas kita masing-masing Bapak dan Ibu. Dan dalam kelas kita ada Pak Fatah yang ditunjuk sebagai admin dari BGP itu sendiri Bapak dan Ibu. Nah, eksplorasi konsep modul 1.1 ini merupakan forum diskusi refleksi kritis tentang bagaimana pemikiran KHD ini sendiri Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu selain mengeksplor yang berkaitan dengan LMS, Bapak dan Ibu juga membaca banyak hal yang berkaitan dengan materi-materi, terutama tentang pemikiran kritis daripada Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kami sampaikan tentang diri pribadi kami sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Nama saya Kemas Ardani Amasa, kemudian saya bertugas di PGP ini mulai dari menjadi pengajar praktik hingga menjadi fasilitator. Ini adalah fasilitator yang ketiga yang kami ikuti. Kemudian kami juga sudah sempat melakukan rekognisi, dan untuk Provinsi Lampung itu sendiri Bapak dan Ibu adalah kali kedua untuk kami membersamai CGP dalam proses PGP ini Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa paket modul yang kita ikuti bersama pada kesempatan hari ini adalah paket daripada modul 1 tentang bagaimana Bapak dan Ibu melakukan refleksi pendidikan yang diharapkan mendapat inspirasi dari filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk modul 1.1 ini spesial karena ada ruang virtual untuk forum diskusi, karena selanjutnya nanti di modul berikutnya virtual hanya akan terjadi pada ruang kolaborasi, kemudian ruang kolaborasi presentasi, dan ruang elaborasi bersama instruktur Bapak dan Ibu. Kemudian sesi pembelajaran ini Bapak dan Ibu akan banyak menggunakan ruang kelas ini sebagai forum untuk diskusi refleksi secara kritis tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Bapak dan Ibu temukan di dalam materi, terutama materi yang ada di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu selama virtual ini dilaksanakan itu akan berlangsung hingga 1,5 jam atau 2 JP, 2 kali 45 menit Bapak dan Ibu. Di sini kompetensi lulusan yang kita akan tuju bersama yaitu bagaimana Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan dengan memahami pola pikir daripada Bapak KHD, Bapak dan Ibu terinspirasi secara intrinsik, artinya memiliki motivasi yang hadir dalam diri Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu memiliki visi atau memiliki cita-cita yang memampukan Bapak dan Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa melalui refleksi diri yang terdokumentasi, kemudian mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Secara umum, Bapak dan Ibu capaian modul diharapkan bagaimana Bapak dan Ibu mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, terutama di kelas Bapak dan Ibu saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan di sini semakin jelas yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan karakter, dan sebagainya Bapak dan Ibu. Kemudian secara khusus modul ini diharapkan untuk memampukan Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita sudah belajar banyak tentang bagaimana pendidikan pada era zaman kolonial dan era saat ini, perbedaan, persamaan, dan sebagainya. Kita juga dipandu untuk memahami itu semua.
Kemudian yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu sikap reflektif kritis. Maksud kami dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, semoga apa yang kami bacakan ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa baca langsung. Hanya saja kami akan mendukung Bapak dan Ibu untuk mendapatkan banyak sumber yang berkaitan dengan indera Bapak dan Ibu semua. Mungkin mudah-mudahan suara kami membantu memperkaya atau mempermudah pemahaman kita semua secara diferensiatif yang mungkin lebih mudah mendengar daripada membaca dalam konteks memahami. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjutkan. Dalam alur Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu juga sudah dapat, kami yakin, di sini Bapak dan Ibu akan benar-benar dipandu dengan alur yang luar biasa, yaitu alur Merdeka, di mana semua hal yang akan kita lakukan ke depan itu, Bapak dan Ibu, benar-benar Bapak dan Ibu akan mulai dari diri dulu, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu secara mandiri membuat refleksi tentang Bapak dan Ibu sendiri, tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan diri Bapak dan Ibu secara koneksinya misalnya. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan konsep-konsep, terus materi-materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga Bapak dan Ibu memahami mengenai tujuan dan asas pendidikan yang berbasis pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu diharapkan dengan eksplorasi konsep tadi, Bapak dan Ibu mampu menganalisa konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan banyak sehingga itu bisa Bapak dan Ibu jadikan sebagai kompetensi untuk kelas dan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian pada ruang kolaborasi Bapak dan Ibu pada kesempatan ini akan mendapatkan kesempatan untuk menguji materi yang Bapak dan Ibu pahami atau mempertajam pemahaman Bapak dan Ibu melalui diskusi kelompok, sehingga Bapak dan Ibu nanti di saat proses diskusi mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, terutama daerah asal Bapak dan Ibu yang masih relevan, sehingga menjadi penguat karakter murid, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, khususnya di Lampung Timur, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti juga akan ada presentasi dari hasil diskusi Bapak dan Ibu di ruang kolaborasi sesi keduanya. Kemudian Bapak dan Ibu dalam proses demonstrasi kontekstual, Bapak dan Ibu di sini akan menjadi seorang engineer, di mana Bapak dan Ibu diharapkan mampu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi mudah-mudahan di sini Bapak dan Ibu akan mulai mendesain sebelum Bapak dan Ibu akan melaksanakan aksi nyata atau berpraktik di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian dalam ruang elaborasi bersama instruktur nantinya Bapak dan Ibu bisa menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri, Bapak dan Ibu. Kemudian di sana Bapak dan Ibu bisa bertanya banyak dan sebagainya. Di ruang koneksi antar materi ini yang menarik Bapak dan Ibu sudah mendapat materi secara mandiri di LMS, kemudian Bapak dan Ibu sudah merefleksikan diri, diskusi di dalam ruang kolaborasi bersama instruktur, kemudian mendesain, kemudian mendapat lagi informasi dari instruktur. Nah, di ruang koneksi antar materi ini Bapak dan Ibu akan meramu apapun yang Bapak Ibu sudah baca, apapun yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari semua sumber yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan mampu membuat kesimpulan yang tepat dan reflektif yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari zaman kolonial sampai dengan pemikiran KHD sampai dengan hari ini, sehingga
apa yang Bapak dan Ibu koneksikan itu relevan, tetap relevan dengan tujuan dan kodrat alam dan kodrat zaman pada hari ini, Bapak dan Ibu. Kemudian pada sesi aksi nyata yang terakhir ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah Bapak dan Ibu. Jadi alur merdeka ini cukup menarik, tidak hanya mempermudah namun memperjelas dan sebagai simplifikasi daripada mimpi yang bagaimana mimpi menjadi nyata, maksud kami Bapak Ibu. Kami lanjutkan, izin melanjutkan Bapak dan Ibu. Secara spesifik kami harus menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pertemuan virtual kita pada kesempatan hari ini. Nah, tujuannya adalah Bapak dan Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan, yaitu pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami pertebal kata reflektif kritis. Reflektif kritis ini adalah kata yang jarang juga kita dengar di ruang interaksi kita, di ruang pekerjaan kita, terutama di ruang pendidikan, karena mungkin reflektif kritis ini bukan budaya bagi kita semua Bapak dan Ibu. Namun di ruang PGP ini kami akan mempertebal kata reflektif kritis ini, dan Bapak dan Ibu juga akan sering menemukan ini, yang diharapkan ini mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan karena terbiasa digunakan akhirnya jadi budaya bagi diri Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu tularkan ke dalam ruang Bapak dan Ibu, baik itu kepada rekan sejawat maupun anak didik Bapak dan Ibu yang ada di kelas, sehingga Bapak dan Ibu ketika ada anak yang kritis, ketika ada orang lain yang kritis dan sebagainya, kemudian ketika ada yang berefleksi dan sebagainya, Bapak dan Ibu tidak lagi sebagai sosok yang mungkin mendengar ini dengan aneh, namun Bapak dan Ibu menjadi fasilitator yang mengakomodir pribadi-pribadi yang luar biasa seperti itu ke depannya Bapak Ibu. Kemudian secara agenda Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada kesempatan ini seperti yang kami lakukan saat ini, yaitu membuka, kemudian kami menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan alur. Nanti Bapak dan Ibu akan memperbanyak diskusi secara reflektif dan kritis dengan kesempatan yang akan kami berikan. Kemudian nanti diskusi ini tidak hanya diskusi, namun ada juga semacam sesi tanya jawab, umpan balik yang konstruktif dan sebagainya, sampai dengan penutupnya nanti Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu seperti biasa kami akan menjelaskan juga tentang usulan kesepakatan kelas, yang mudah-mudahan usulan kesepakatan kelas ini Bapak dan Ibu merupakan juga bagian daripada apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dari usulan kesepakatan kelas yang kami tulis di sini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan, sehingga nanti perjalanan proses belajar kita secara virtual ke depannya itu bisa jauh lebih konstruktif dan membantu kita untuk mendapatkan apa yang memang ingin kita dapatkan dan ingin kita tuju Bapak dan Ibu. Yang pertama di sini ya, bagaimana mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, kemudian berani bertanya dan berbagi pengalaman yang Bapak dan Ibu lakukan, baik itu pengalaman yang Bapak dan Ibu yakini sudah sangat konstruktif, sudah sangat positif, maupun pengalaman yang Bapak Ibu masih ragukan atau takut untuk diceritakan, tapi itu baik untuk orang lain Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua aktif menghadirkan mindfulness. Artinya Bapak dan Ibu hadir di sini tidak hanya hadir secara virtual, namun menghadirkan jiwa, raga, dan rasa Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu benar-benar melibatkan diri Bapak dan Ibu dengan kesadaran penuh, yang dimana dengan hadirnya Bapak dan Ibu dan kesadaran penuh itu harapannya kita tidak melakukan atau tidak berada di ruang ini melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna dan sebagainya selama 1 jam setengah ke depan Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, jika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau
interupsi, bertanya dan sebagainya, silakan menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi Gmeet ini Bapak dan Ibu, yaitu fitur raise hand bila hendak bertanya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan Bapak dan Ibu berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Nah, apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita, karena nanti kami yakin Bapak dan Ibu akan mendapatkan keseruan. Mudah-mudahan keseruan ini tidak luput sehingga membuat Bapak dan Ibu lupa bahwa ada juga yang mungkin ingin mendapatkan kesempatan dan lain sebagainya. Kemudian harapan bagi kita semua, kita bisa menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Kemudian yang berikutnya yaitu konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita tidak kurang dari 1,5 jam dan tidak terlalu lebih jauh dari 1,5 jam ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, apabila ada gagasan, ada tulisan, atau apapun yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan, mudah-mudahan benar-benar seoriginal mungkin itu hasil pemikiran Bapak dan Ibu, bukan merupakan sebuah plagiasi yang mungkin malah kedepannya merugikan Bapak dan Ibu, terutama untuk tugas-tugas tertulis atau video-video yang Bapak dan Ibu upload dan sebagainya. Karena nanti sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang mendeteksi itu, terutama di LMS ini, dan di Kemendikbud itu sendiri sudah berlaku detektor untuk video, audio, atau tulisan yang merupakan hasil plagiasi Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ada masukan atau saran yang berkaitan dengan kesepakatan kelas atau semacam persetujuan Bapak dan Ibu? Kami mohon untuk bisa menyampaikan pendapat. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ayo silakan Pak Eko. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait dengan poin yang plagiasi ini, Pak. Iya. Jadi kan pemaparan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita lihat di aplikasi LMS ini, di materi-materi itu kan banyak sekali berseliweran juga ada di Google, Pak. Nah, sedangkan waktu yang diberikan kemarin itu terbatas dan kita harus dikejar untuk membuat satu pemikiran yang original. Nah, sementara kita berkejar dengan waktu. Jadi bisanya kami hanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, Pak. Nah, kira-kira kalau yang seperti itu apakah termasuk plagiasi atau bukan? Itu, Pak. Dan saya. Terima kasih, Pak. Baik Pak Eko, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, ini bisa jadi informasi buat Bapak Ibu CGP yang lainnya juga. Yang pertama adalah mengenai manajemen yang mungkin tidak menjadi budaya kita sebelumnya terkait waktu ini Bapak dan Ibu. Kami yakin setelah Bapak dan Ibu dilatih untuk kebut-kebutan selama 6 bulan ke depan, bahkan lebih mungkin secara teknisnya, Bapak dan Ibu akan lebih mudah mengatur waktu yang sedikit dengan pekerjaan yang banyak tadi Bapak dan Ibu. Jadi kendala waktu, kemudian masalah ada pekerjaan yang padat, itu kadang yang membuat kita mau berpikir instan dan sebagainya. Karena kejadian itu jarang Bapak dan Ibu lakoni, jadi mungkin belum terbiasa. Tapi kami yakin nanti Pak Eko seiring waktu Bapak dan Ibu tidak panik sepanik itu. Bapak dan Ibu walaupun dalam kondisi terbatas waktunya, Bapak dan Ibu bisa tetap berpikir, kemudian menulis pemikiran Bapak dan Ibu, menuangkan di dalam tugas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ATM tadi, yang kedua, kalau tadi manajemen waktu, yang kedua mengenai ATM, Bapak dan Ibu bisa mengambil secara konsep, namun Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini tidak menjadi target dari kami atau target dari Kemendikbud,
yang berkaitan dengan originalitas pikiran Bapak dan Ibu, namun menjadi target pribadi Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu perlu meyakini bahwa berpikir seoriginal mungkin itu adalah kompetensi yang benar-benar Bapak dan Ibu atau individu siapapun termasuk kami butuhkan untuk pengembangan diri ke depannya. Namun secara hukum dan sebagainya, kalau ini di dalam konteks tertentu, ini akan menjadi persoalan karena misalnya di saat ini anak-anak sudah menggunakan AI atau artificial intelligence untuk mendeskripsikan tulisan-tulisan dan sebagainya. Nah, sebagai antisipasi juga beberapa sistem sudah mampu mendeteksi tulisan ini apakah benar-benar murni sekian persen dari tulisan itu hasil dari plagiat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lebih kreatif untuk mengurangi presentasi kemiripan daripada apa yang Bapak dan Ibu ambil, sehingga ini baik untuk Bapak dan Ibu ke depannya. Mungkin begitu Pak Eko, kurang lebihnya kalau saya nggak salah tangkap tadi. Iya Pak, terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu atau bisa kita sepakati ini usulan kelasnya? Nanti kalau yang berkaitan dengan mikrofon, kemudian kamera, kalau misalnya benar-benar tidak terganggu dengan jaringan, Bapak dan Ibu diharapkan tetap standby di dalam ruang virtual dengan kamera diaktifkan Bapak dan Ibu, karena pemantauan tentang aktivitas ini juga akan terus dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, kami rasa cukup ya Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas atau usulan ini disepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Oke Pak, siap. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pembukaan proses kelas ini secara keakraban, secara kekeluargaan dan sebagainya, Bapak dan Ibu, alangkah luar biasanya kalau misalnya kita benar-benar saling mengenal satu sama lain. Namun kalau misalnya proses pengenalan dari nama yang ada di LMS, kemudian dari nama Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu tuangkan di dalam Jimit ini dan sebagainya, mungkin kurang secara emosional Bapak dan Ibu. Karena yang kita harapkan keterlibatan emosi juga bisa mendukung kondusivitas, mendukung keharmonisan dalam interaksi dan sebagainya. Untuk itu kami menawarkan Bapak dan Ibu sebuah kegiatan di mana Bapak dan Ibu di sini diharapkan bisa atau mampu mencari benda yang ada di sekitar Bapak dan Ibu saja, di atas mejanya atau sekitarnya. Kemudian benda yang berkesan atau spesial bagi diri Bapak dan Ibu yang ada di sekitar aja Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu selama 1 menit untuk satu CGP dalam menceritakan kenapa benda itu tersebut berkesan atau spesial, sambil nanti Bapak dan Ibu diawali dengan perkenalan nama, kemudian mengajar di tempat atau di sekolah mana dan lain sebagainya yang mungkin dibutuhkan sebagai proses kami bisa mengenal atau teman-teman yang lain bisa mengenal juga Bapak dan Ibu. Apakah ini bisa kita mainkan bersama Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik Bapak dan Ibu. Mohon nanti resen bagi Bapak Ibu yang bisa menjadi yang pertama di kesempatan ini Bapak dan Ibu. Siapa yang berani menjadi yang pertama? Alhamdulillah. Silakan Bu Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari IPTD SMP Negeri 1 Jabung. Salam hangat untuk kita semua ya, Bapak Ibu. Bapak Ya, Asil, Ibu. serta yang lain. Di sini ada sebuah pulpen, Pak. Pulpen bagi saya itu tempat
menulis apapun yang ada saat saya yang ingin saya tulis itu, apapun itu saya biasanya memang bawa sebuah kertas gitu. Oh iya. Dua ini biasanya apapun dari biasanya entah itu sekolah, entah itu kemanapun ya. Biasanya saya itu kertas, pulpen di dalam tas walaupun tasnya kecil gitu. Karena ini bermakna bagi saya, Pak. Spesial gitu. Karena saya itu seorang guru. Nah, dimanapun saya bawa kertas dan pulpen. Hanya itu saja, Baik. Pak. Oke. Terima kasih Bu Megawati. Ini panggilannya Bu Mega atau iya. lengkap, Bu? Bu Mega, Pak. Biasanya kalau di sini itu dipanggil langsung aja Bu Mega, nggak usah pakai watinya gitu. Takutnya kayak presiden nanti. Itu Jabu Ibu. Saya juga kemarin ngisi di kelas Lampung tahun sebelumnya. Itu ada Bu Megaria juga. Bu Ismawati ini kenal nih dengan Bu Megaria. Jadi sepertinya Bu Megawati ini the next Bu Megaria ya. Luar biasa, Bu. Ya. Ngajar apa, Bu, kalau di sekolahnya, Bu? Sini, situ. Ngajar bahasa Indonesia, Pak. Oh iya, Miri Megaria bahasa. Oh. Memang dulunya memang senang menulis, tapi sekarang itu semenjak sudah berkeluarga gitu, sudah jarang. Dulu senang menceritakan, membuat novel kemarin itu pas kuliah gitu. Oh, keren, Bu. Pas lagi gadis gitu, Pak. Kalau sekarang itu tidak, karena nggak pegang. Oh iya, Bu, ngerti kami, Bu. Mudah-mudahan di PGP ini Bu Megawati bisa menulis banyak karena di LMS itu Bapak dan Ibu memang dituntut untuk banyak. Ya, tapi mohon maaf Pak, itu kemarin itu saya membuat video kemarin itu karena keadaan sakit, jadi belum bisa menggunakan Canva ya Pak. Oh iya, iya baik. Belum sempurna gitu. Oke Bu, karena memang pertama kita. Oke. Terima kasih Bu Mega, kita tunggu Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Mikrofonnya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Devi dari UPTD SD Negeri 3 Sukadana. Baiklah, saya akan memperlihatkan buku karena bagi saya sering menggunakan waktu senggang saya dengan melihat-lihat tutorial dari YouTube tentang guru penggerak dan apapun yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Maka apa yang saya temukan yang bagi saya penting maka akan saya catat dalam buku. Beda dengan Ibu Megawati tadi ya. Ibu Mega tadi kan pulpen ya. Kalau saya itu selalu ada buku. Jadi informasi apa yang bisa kiranya itu bagi saya perlu untuk saya kembangkan di dunia pendidikan di sekolah saya, maka saya akan mencatatnya. Jadi saya selalu sedia buku dimanapun saya berada. Kalau waktu tenggang saya ada dengan melihat tutorial apapun, saya pasti akan menuangkannya ke dalam buku. Cuma itu. Mungkin saya juga masih grogi karena baru kali ini berhadapan dengan teman-teman. Mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan saya minta kita bisa berbagi ilmunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna, luar biasa sekali. Udah banyak yang raise hand. Kita mulai dari kesempatan yang saya tuduh
resen Bapak dan Ibu, takut salah. Yang pertama siapa nih Bapak Ibu? Bu Ribut ya? Ini Bu, mohon dikonfirmasi Bu, namanya apakah saya nggak salah sebut atau gimana nih Bu? Enggak, Pak, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, benar. Nama saya Ribut Wahyuni, Pak. Saya bekerja sebagai PTD SD Negeri Karangan. Oh iya, saya takut Iya. diajak ribut Bu. Iya, Bu. Enggak, insya Allah. Iya, jadi ini saya juga memegang sebuah pulpen yang dari awal saya mulai kita mulai Zoom Meet ini saya memegang pulpen. Kenapa pulpen ini menurut saya bermakna? Karena saya menilai diri saya ini tidak pandai dalam menghafal. Ketika belajar suruh ngafal itu nggak pandai, Pak. Terus ketika apa yang saya pikirkan saya harus ngomong itu saya belum terlalu lancar. Jadi ketika saya memikirkan sesuatu atau ada ide di kepala saya harus segera menulisnya. Karena yang pertama pasti sering lupa, yang kedua yang itu tadi saya tidak bisa menghafal, kurang pandai dalam menghafal. Jadi apapun yang saya pikirkan harus saya tuliskan gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilannya apa Bu? Biar nanti kita nggak salah. Ya, ada sebagian yang bilang Bu Ribut, ada yang bilang Bu Yuni. Ini pokoknya Bu. Bapak monggo panggil apa? Silahkan Bapak. Mohon izin. Oke, selanjutnya Bu Dwi Novitasari. Abe Bu. Bu Dwi, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Pak ya. Maaf saya pakai laptop ada tanda serunya di mikrofon dan videonya. Oh iya Bu, itu biasanya diulang aja Bu, di refresh, masuk ulang. Oh iya. Monggo Bu. Saya Dwi Sari. Saya biasanya di sekolah dipanggil dengan Ibu Ita. Mengajar di ajaran 2023-2024 kemarin. Terus saya di UPTD SDN 1 Beteng Sari, Kecamatan Jabung. Ini saya memegang sebuah tisu. Tisu sangat berarti bagi saya setiap saya pergi kemana-mana selain pulpen, buku, dan HP, tisu pasti saya bawa. Karena biasanya saya itu orangnya mudah berkeringat. Begitu Pak. Dan semoga saya sebagai guru penggerak ini nanti sering bertemu dengan teman-teman yang lebih berpengalaman, terus sering melakukan presentasi, semoga tidak cepat grogi dan tidak gampang keringetan ya Pak ya. Amin Bu. Dari saya. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Bu Rizky. Bu Rizky Aprilia. Ini saya random aja karena yang saya lihat berurut di layar saya ini Bu Rizky selanjutnya. Ayo, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Sari. Saya mengajar di TK Pertiwi Kalong. Benda yang berkesan atau spesial bagi saya itu botol minum, Pak. Oh iya. Karena botol minum ini saya dapatkan dari anak didik saya waktu perpisahan kemarin. Oh iya. Dapat hadiah, Pak. Oh luar biasa Bu, berkesan. Iya. Nah, berkesannya lagi itu anak didik memberi saya botol minum itu karena dia membelinya dengan hasil uangnya, ngumpulin uang jajan, Pak. Oh alhamdulillah. Ya, jadi botol ini Luar selalu biasa, saya Bu. bawa kemana-mana, Pak. Karena ini berkesan.
Ya. Baik, Apa Bu. Pak panggilannya Bu Rizky? Oh iya, Bu Rizky. Makasih, Bu Rizky. Ada lagi, Bu? Ya. Sudah Pak, cukup. Oke, terima kasih, Bu Rizky. Selanjutnya, Bu Lucianti. Monggo, Bu. Bu Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Lucianti. Saya mengajar di UPTD SDN Sahan, Kecamatan Jabung. Nggak jauh beda sama Bu Mega sama Bu Ribut tadi ya Pak. Kalau menurut saya benda yang paling berkesan pulpen dan buku. Karena saya ini orangnya pelupa Pak, jadi dikit-dikit jadi catat. Kalau apa-apa dicatat. Jadi kalau ada ide apa gitu spontan langsung catat gitu biar nggak gampang lupa. Saya kemana-mana bawa pulpen dan buku kecil kalau kemana-mana. Luar biasa, Bu. Suka nulis nih kayaknya. Panggilannya, Bu? Panggilan sehari-hari biasanya dipanggil Bu Lucy, Pak. Oh iya, Bu Lucy. Salam kenal, Bu Lucy. Iya, salam kenal kembali, Pak. Ada lagi, Bu? Pak, dari saya. Sudah, Oke, Pak. terima kasih, Bu Lucy. Nah, selanjutnya, Pak Eko. Monggo, Pak Eko. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Nafarila dari SMA Negeri 1 Labuan Maringgai, Lampung Timur. Tempat tinggalnya di Simpang Sri Bawono. Jadi ngajarnya di beda kecamatan ini Pak saya Pak. Oh iya, luar biasa. Ya. Hal yang paling menurut saya berkesan di sini, kebetulan di depan saya, di sebelah saya ini ada asbak, Pak. Asbak ini kenapa? Iya, Pak. Karena pemersatu bapak-bapak ini kalau sudah merokok. Jadi nggak ada asbak, nggak asik. Jadinya sampahnya jadi kemana-mana. Kalau ada asbak, ngerokoknya jadi asik, ngobrolnya jadi lancar kan gitu, Pak. Bukan, Iya, jadi Pak. ada simbol apa ya? Ada nilainya juga di sana, Pak. Ya, ada nilai sosial budaya, kita bersosialisasi, ngobrol dengan bapak-bapak, jadi nyambung gitu, Pak. Kalau ada asbak ini, kalau nggak ada asbak kan repot, Pak. Iya. Buangnya harus buang putung keluar, harus ini kan repot. Nah, kemudian asbak juga bisa jadi karya seni, kemudian koleksi. Dan mempunyai nilai jual tentunya. Nah, itu Pak. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya jadi ini juga kepikiran sama 6 JP ke depan saya nggak bisa ngeliat asbak nih Pak, karena kita aktif terus ini Pak. Iya, kalau Danjo nggak bisa ini. Biasa itu jadi masalah besar bagi kita itu Pak. Betul Pak. Aduh. Iya. Aduh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Beni ya. Monggo Bu Beni. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun. Bapak, ini saya lewat HP karena lewat laptop dari tadi muter-muter nggak masuk-masuk. Saya agak kurang paham juga sih Pak, ini pertanyaannya kan cari benda yang ada di sekitar. Kebetulan kan saya lagi di ruang tamu, di depan rumah ada pohon pisang. Saya sangat suka dengan daun pisang ini Pak. Ini kalau menurut saya dari saya kecil itu zaman dulu kalau main boneka itu kan nggak kuat beli boneka, paling tidak juga jauh kalau mau beli. Jadi saya bikin apa itu Pak, rambut boneka pakai kayu gitu udah bisa untuk mainan. Nah sekarang daun pisang ini sering saya gunakan untuk bermain dengan anak-anak Pak. Kebetulan nama saya Beni Fanani, saya mengajar di TK Harapan Bangsa, Gondang Rejo di Pekalongan. Dengan daun pisang ini itu bisa dibuat
berbagai macam media, Pak, berbagai macam bentuk. Misalnya untuk apa itu namanya, menganyam, bisa untuk menganyam, bisa untuk bikin sesuatu yang lain gitu, Pak. Dan itu bisa menumbuhkan kesabaran anak, sosial emosional terutama. Apalagi kalau anak-anak yang tidak sabar itu kan pasti dia marah. Nggak tahu lah Bun, nggak bisa lah, nggak mau gitu. Nah dari situ kita bisa mengarahkan anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa sosial emosionalnya menjadi anak yang lebih sabar. Gitu Pak. Maaf Pak, agak kurang paham. Baik, Cukup baik Bu sekian, Beni. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon konfirmasi, saya pikir di kelas ini ada beberapa bapak-bapak. Bu Beni tadi saya pikir bapak-bapak di grup ini. Jadi ada berapa Iya, Pak. bapak-bapak di sini, Pak? Selanjutnya mungkin kita dengar Pawayan atau Bu Wayan, ini kamera saya kurang juga, Pak. Ayo Pawayan. Ibu, Pak. Dengan Ibu, Pak. Oh iya, Bu Wayan. Ayo, monggo Bu. Iya. Ini karena rambutnya selalu disanggul, jadi kelihatan bapak-bapak, Pak. Namanya saya lihat tadi, Pak. Ayo Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Fasilitator dan teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu hebat dan Bapak Fasilitator. Terima kasih saya sudah diberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Wayan Suwarni. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur. Benda yang berkesan bagi saya itu Pak, seperti tidak jauh dari Bu Lucy dan Bu Mega tadi Pak. Saya di mana-mana ya bawa pulpen dan bawa buku atau kertas Pak, karena memang mungkin identiknya ibu-ibu ini sering pelupa Pak. Jadi memang saya sering bawa pulpen dan buku untuk menuangkan berbagai informasi, karena saya sering lupa, jadi harus saya catat, dan apapun informasi yang didapatkan pasti saya tuangkan pada kertas ini Pak. Ya, hanya itu Pak. Baik, Terima kasih. luar biasa. Ini semua hasil refleksi, karena lupa kita bawa kertas, bawa pen. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu juga menemukan banyak hal di LMS, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengambil itu karena tahu kondisi kita bagaimana hari ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu Eka Winarti. Monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Winarti dari UPTD SD Negeri 3 Purwo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Menurut saya, benda yang berkesan di sekitar saya juga buku dengan pulpen, Kak. Karena saya merasa buku dan pulpen ini sangat penting untuk mencatat hal-hal yang perlu saya ingat. Karena mungkin kalau cuma diingat saja itu kan kadang-kadang kita lupa ya Pak. Jadi saya memang menggunakan buku dan pulpen itu untuk mencatat hal-hal yang penting atau mungkin hal-hal yang kira-kira nanti berguna atau bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Jadi benda ini selalu saya bawa kemanapun juga saya bawa. Saya selalu membawa tas kecil, misalnya pas pergi juga. Di tas kecil saya itu pasti ada satu buku kecil dan juga satu pena. Itu yang saya gunakan mungkin untuk mencatat hal-hal yang penting seperti itu. Saya rasa hanya itu Pak. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Alhamdulillah kita semua ya. Di sini tinggal Bu Isma sama Bu Selvi. Nanti kita bisa di akhir mungkin dengan pengajar praktik, karena kita udah berinteraksi juga dengan beliau berdua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, walaupun secara sederhana kita sudah menyampaikan bagaimana diri kita dengan benda yang ada di sekitar kita, kemudian apa yang kita pahami, sehingga
kita bisa terkoneksi dengan benda tersebut, kemudian bagaimana peran benda tersebut dengan diri kita dan sebagainya. Dalam sesi perkenalan ini mudah-mudahan tidak hanya sebagai momen kita saling mengenal Bapak dan Ibu, namun ada beberapa hal yang benar-benar kita notice sebagai perhatian kita yang akan membantu kita berinteraksi dengan LMS, berinteraksi dengan materi-materi, karena kami yakin dan kami juga sudah mengalami banyak yang seperti Bapak dan Ibu alami berinteraksi di LMS ini kadang membuat kita tuh ngantuk. Kadang banyak sekali fitur yang harus kita kunjungi, apalagi tampilannya udah beda sekarang kayak gini. Terus banyak lagi kayak misalnya di eksplorasi konsep ini banyak lagi tombol-tombol yang harus kita kunjungi, video yang harus kita tonton, PDF yang harus kita download dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita tidak maknai fitur atau apapun yang kita jumpai itu dengan tepat, kita akan mengabaikan itu dengan begitu saja Bapak dan Ibu. Namun ketika kita benar-benar memaknai kenapa kita terhubung dengan LMS ini, kenapa kita terhubung dengan fitur-fitur yang ada dan sebagainya, kita tidak akan dengan mudah mengabaikan itu semua, malah akan berupaya meluangkan waktu dan energi untuk mengakses hingga mempelajari lebih dalam tentang itu. Nah, kehadiran kami sebagai fasil di sini, Bapak dan Ibu, sebenarnya tidak dalam konteks mengajari atau tidak dalam konteks menjadi guru atau menjadi sumber belajar dan sebagainya. Kami dalam proses ini benar-benar memfasilitasi, memastikan bagaimana Bapak dan Ibu ada di ruang TGP ini baik secara virtual, baik secara fisik, kemudian Bapak dan Ibu benar-benar berinteraksi dengan sesama CGP, berinteraksi dengan instruktur, berinteraksi dengan LMS dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini kita akan perkuat lagi dalam proses diskusi berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kami lanjutkan, mohon izin Bapak dan Ibu akan melakukan proses refleksi secara kritis. Bapak dan Ibu mohon bisa mengidentifikasi apa yang membedakan kata kritis dengan kata tidak kritis. Nah, semoga yang Bapak dan Ibu ucapkan di dalam atau Bapak dan Ibu diskusikan di dalam ruang virtual ini, baik itu berupa kata ataupun sudah jadi kalimat, mohon dicek Bapak dan Ibu apakah itu kata yang normatif atau kata yang sudah kritis, atau apakah kalimat yang Bapak dan Ibu sampaikan kalimat yang biasa atau kalimat yang sudah mewakili indikator refleksi kritis itu Bapak dan Ibu, sehingga apa yang kita ingin capai bersama memang bisa kita dapatkan Bapak dan Ibu. Nah, di sini sebagai main map-nya secara substansi Bapak dan Ibu untuk modul 1 yang berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara tadi, yang dimana mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa membaca ini, kemudian Bapak dan Ibu bisa menjadikan ini sebagai beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu cari dalam diri Bapak dan Ibu, cari dalam kelas Bapak dan Ibu, cari dalam satuan pendidikan Ibu, bahkan Bapak dan Ibu perlu cari ini di Indonesia Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru penggerak membantu memperbanyak aktor yang bisa membantu memastikan bahwa proses pendidikan di Indonesia itu berjalan dengan tumbuh kembang yang positif, kemudian masih relevan dengan tujuan awal hingga relevan dengan kodrat zaman dan kodrat anak pada masa hari ini maupun ke depannya Bapak dan Ibu. Nah, di sini sederhananya ada beberapa poin yang berkaitan dengan budi pekerti, kemudian tujuan pembelajaran, kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang berkaitan dengan dasar pendidikan yang menuntun, asas pendidikan, kemudian yang berkaitan dengan potret Indonesia dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti kita akan pandu melalui Jamboard Bapak dan Ibu. Link Jamboard akan kami kirimkan ke dalam kolom chat Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silakan untuk mengakses kolom Jamboard-nya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga kami harapkan
bisa berinteraksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tuliskan di Jamboard. Nanti kalau misalnya yang berkaitan dengan penggunaan Jamboard, Jamboard ini aplikasi yang lumayan sederhana, Bapak dan Ibu bisa tinggal gunakan dengan mudah, tidak terlalu sulit. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa saling berbagi dan saling memberikan informasi, Bapak dan Ibu. Kami mohon izin untuk mengirimkan linknya ke dalam grup, ke dalam kolom chat. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Mohon dicoba untuk diakses. Sembari saya akan menampilkan tampilan Jamboard-nya ke dalam file presentasi kami. Ini Bapak dan Ibu ada 4 frame. Nah, setiap frame ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini silakan Bapak dan Ibu jawab masing-masing. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa memilih stiker warna apapun untuk Bapak dan Ibu gunakan. Misalnya ini stiker kuning saya pakai. Bapak dan Ibu silakan menulis juga identitas Bapak dan Ibu agar bisa kami kenali tulisan Bapak dan Ibu. Nah, tinggal nanti diatur posisinya dengan rapi Bapak dan Ibu sehingga lebih mudah gampang dibaca oleh teman-teman. Kemudian nanti mudah-mudahan tidak ada stiker teman-teman yang kena kehapus juga oleh teman-teman yang lain. Apa ada masalah Bapak dan Ibu dengan penggunaan Jamboard atau belum bisa dikuasai? Kami mohon konfirmasinya. Belum, Pak. Belum. Belum bisa nih, Pak. Belum bisa, Kak. Belum bisa digunakan ya? Atau belum bisa diakses, Bu? Oh iya. Belum bisa diakses. Ada beberapa yang sudah bisa masuk, Bapak Ibu. Kita klik link yang ada di chat, kirim lagi. Mungkin ketika menggunakan HP agak sulit. Coba lagi Bapak Ibu. Oke, sudah ada Pak Eko yang sudah mulai menuliskan, dimulai dengan tulisan nama. Nanti dilanjut aja ketiknya Pak Eko ya, dengan refleksinya dari jawaban itu, pertanyaan itu. Oh, di Iya Pak, chat ya Pak, ini lewat ya. Iya, di kolom chat itu saya kirim linknya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh lewat grup WA, saya coba kirimkan lagi untuk mempermudah Bapak dan Ibu. Ini saya menuliskan nama ya Pak. Iya, tulis nama di atas. Ya, kemudian Bapak dan Ibu tulis jawaban dari pertanyaan refleksi itu, Bapak Ibu. Apa makna? Agak lama Pak loadingnya. ini kan belum terbiasa ini apa? muncul hilang gitu stick note-nya. Iya Pak, kok tulisannya muncul hilang. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kita gunakan waktu, masih ada waktu. Ini
sekitar 10 menit kita berinteraksi dengan sticky note ini. Sebenarnya proses belajar ini bukan hanya tulisannya itu. Membiasakan kita menggunakan Jamboard ini adalah proses belajar juga yang perlu kita capai bersama pada itu. Nggak apa-apa, salah atau kehapus atau bagaimana, is okay. Soalnya belum terbiasa. Iya. Punya saya Pak sudah bisa ya di situ ya? Oh ya, ada ini. Ada anak Bu Meg, ada Bu Ribut. Oh, ini baru namanya Bapak Ibu. Saya mungkin salah kasih contoh tadi. Oh iya baru namanya. Bukan. Harusnya nama, terus jawaban daripada pertanyaan ini. Oh iya, Kayak- berarti nama terus Ya. jawaban ya Pak ya? Oh, nama. Bu Ribut. Cara ngetiknya dari mana tadi Pak ya? Download Jamboard. Gimana Bu Dwi? Ini mau ngetik di laptopnya, pilih yang mana? Yang pen. Yang sticky note yang di bawah anak panah itu, Bu. Sticky note bawah panah. Ya, yang di bawah anak panah. Kalau muncul di layar ini yang ini. Cara ngetiknya gimana, Pak? Yang ini, yang muncul nggak di layar kursor saya Di ini? laptop. Yang mana Pak kursor? Di presentasi saya ini di kursor. Sticky note ini Bu, muncul nggak nih? Ini di layar. Di bawah anak. Laptop kemana ya? Mana ya Pak? Wah, harus belajar lagi nih. It's okay. Bu Yuni, mohon bantuan Bu Yuni untuk bisa memandu atau membantu dan memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin belum mengerti. Karena tadi saya lihat Bu Yuni udah selesai membuat sticky note-nya. Iya, gimana ini maksudnya memandunya, Pak? Mohon bantuan untuk berbagi praktik yang sudah Ibu lakukan dengan sukses pada teman-teman yang belum bisa, Bu. Oh, yang Mohon bantuannya. Rela. pakai Jamboard ini, Pak? Iya, tentang Jamboard ini, Bu. Iya Bu, tolong berbagi Bu. Iya, jadi yang diklik kalau saya karena laptop saya loading, Bapak Ibu, saya pakai HP. Kebetulan tadi sudah dikirim linknya oleh jadi saya menggunakan HP, Bu, nggak pakai laptop. Jadi yang diklik memang yang sebelah kiri, ya bukan paling atas ada gambar pena itu. Oh, yang icon yang keempat dari atas itu diklik, silakan tulis nama sama jawaban hasil kita. Pertanyaan dari Bapak. Ada proses saja yaitu memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Sepertinya ini udah bisa kok Pak, tinggal menulis jawaban. Iya, benar, Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah iya, Bu Lucia itu kayaknya yang itu yang ngasih teks dari bawah nomor 2 ya Bu ya, punya Bu Lucia Mega sama punya Bu yang diklik ya icon itu. Yang di apa ini Bu ya? Kok nggak mau ngetik ya Bu? Ini yang diklik itu loh Bu, yang nomor 4. Nomor 4 dari atas itu silakan Ibu klik, pilih warna yang Ibu mau. Nah iya, Bu Mega sudah.
Bu Mega, maaf ya ini biar nggak tumpang tindih, boleh nggak punya ibu loh? Mana punya ibu tadi yang udah ada gambarnya? Ini yang masih putih di hub Mega, biar nggak tumpang tindih sama temennya. Nah ya udah bisa apa, alhamdulillah. Punya saya cuma nggak tak kasih nama. Nggak apa-apa Bu, diklik lagi bisa di itu, di bagian punya ibu itu diklik kan ada titik 3-nya, klik itu sampai yang edit bisa dikasih nama itu. Pak punya Rizky Oh, iya. Aprilia udah masuk belum Pak? Ibu Rizky warna apa itunya Bu ya? Punya Bu Lucia ini tinggal sticky note-nya itu dikasih penjelasan Bu. Pak ini tadi saya harus HTTP-nya dulu ya, apa langsung tulis? Oh iya. Gimana ulang Bu pertanyaannya? Saya langsung send message atau harus klik HTTP-nya dulu? Tadi aku langsung kirim ke send message Pak. Ini nggak dikirim Bu. Bu klik aja link yang kita berikan. Kemudian nanti tampilan itu Klik link. Muncul tampilan seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ikuti panduan tadi menulis menggunakan sticky note. Loading. Ini saya klik HTTP-nya Pak. Alamatnya. Ya, benar. Terus saya pilih apa Pak? Nanti tanda yang di bawah tanda panah itu Bu, di sebelah kiri deretan dari Saya menulisnya pen ini ya Pak. Terus untuk warna yang dipilih ya Bu. Keynote itu Bu, bukan pena. Jadi yang nomor 4 itu loh Bu, dari atas. Yang Karena yang pertama pena. Bawahnya lagi sampai nomor 4. Gambarnya itu kayak kertas itu loh Bu. Pena ini saya pilih Ini saya warna ya edit, Bu. saya edit kok. Nggak bisa nulis lagi. Bukan ibu, di keynote-nya di bawahnya. Pokoknya dari pena itu nomor 3 sampai 1, 2, 3 ya 3. Ini Bu, select panah ini ya Bu. Select ini. Bawahnya lagi. Sticky note. Ya, Ya. benar Bu. Benar. Nah, di situ. Tuh, Oh diklik, iya Bu. iya. Ya. Gimana nih Pak? Mana Bu? Bingung saya Pak. Yang mana Bu? Ibu mana yang Ibu Beni? Ibu udah sampai mana? Saya tadi baru buka link terus udah nongol ini semua. Terus gimana Pak? Nah, Ibu klik sticky note-nya Bu, yang gambar kayak
Atas itu loh. Yang gambar pena. Bawahnya lagi, Bu. Di bawahnya. Bawah pena, Bu. Ada tulisan sticky note. Bawahnya lagi dari pena. Tanda panah ini bukan, Bu. Bawahnya tanda panah. Bawahnya, iya. Bawahnya Ya, tanda Ibu panah. klik. Heeh. Silakan dipilih warna. Ya, silakan Tulis dipilih nama sama warna. jawaban. Ya, Tapi kok nggak nongol ya, Bu? iya, udah Ibu tulis namanya. Sudah saya klik tapi nggak ada apa-apa yang muncul. Coba diklik ulang. Di bawah tanda panah kan, Ibu? Iya, di bawah tanda panah. Yang bentuknya kayak kertas Ya, ini kan, Bu. betul. Udah saya klik tapi nggak nongol. Ini apa ini? Unpin kayak gambar paku apa ini, Bu? Kayak gambar apa, Bu? Nggak ada apa-apa loh, Bu. Nggak ada yang nongol. Sudah coba diklik lagi. Sudah. Ini berarti gini aja. Udah keluar. Apa, Bu? Pilih apa, Bu? Sudah keluar belum? Di Ibu. Belum. Ini ya, Bu Beni Panani. Nggak ada yang nongol tuh, Bu. Bentar. Nah, itu ada kan Bu Beni Fanani warna hijau. Ibu klik di bagian nama Ibu, terus tanda itunya Ibu edit aja di situ, Bu. Di layar. Yang mana, Bu? Sebentar lagi loading mungkin, Bu. Nggak ada, nggak nongol. Itu saya di grup tetap kayak gitu bukunya saya, Bu. Bu Beni atau Bu Beni? Nggak bisa, Pak. Pakai HP coba, Bu. Link yang di grup diklik. Cuma ini di layar Bapak belum muncul semua sepertinya, Pak. Oh iya. Frozen, freeze mungkin. Nah, ya. Nah, itu. Bu Beni silakan Ibu klik nama Ibu itu. Nanti ada ininya, Bu. Titik 3 di kanan atasnya. Diklik dulu nama Ibu. Udah, itu ada tulisan edit kan, Bu? More option nih, Bu. Ya, ada more option ya, nih. tulisan edit ada. Nggak ada. Klik kanan apa klik aja, Bu? Klik kanan. Klik aja di nama Ibu. Klik. Oh, klik. Sudah bisa? Nggak ada editnya, Bu. Klik 2 kali. Nggak ada edit. Kalau klik kanan munculnya apa, Bu? Kalau klik kanan, munculnya kayak gitu. Ini Bu, kayak gini ya. Nah, itu tuh yang ya, edit tuh. Di atas. Tuh seperti Bapak. Nah, edit tuh. Udah, Ibu? Laptopnya paling ya, Bu, yang nggak bisa juga. Iya, sama kayak laptop saya, makanya pakai HP ini saya, Bu. Coba pakai HP deh. Ya. Link yang di grup diklik.
Nambah ilmu Sudah bisa lagi Bu ya Pak Beni? ya. Makasih. Baru tahu sticky note. Sampai Nggak nongol juga. Di kelas ini ada yang tidak hadir nggak, Bu? Ada berapa orang sebenarnya di kelas kita? Kalau kelas A1 itu Sama 5 Bu orang, Isma. Pak, Hadir semua, Bu? sama PP-nya. Kalau Bu 5. Selvi ada berapa, Bu? 5 juga. Bu Selvi 5. Jadi 12 orang dengan PP. Ya, PP Bu Selvi 5. Kalau sama Ibu Isma, Ibu Ribut, Ibu Lucy ya. Iya. Ya. Kak Eko ya, saya sendiri. Sama satu Iya, sama lagi Pak siapa? Oh, Ibu Wayan. Mana Ibu Wayan? Iya, Bu Wayan dengan Bu Selvi PP-nya, Pak. Iya. Iya. Oh iya, berarti ada Hadir semua Pak. Kalau Bapak Ibu. Oh iya. PP sama Isma hadir semua kayaknya. Ya, hadir semua. Semua, Pak. Sudah belum, Bu? Iya Bu, masih Beni? ngetik. Bisa Dapat HP Bu. tapi kan ya, Bu? Iya. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Di layar saya nemu satu, Bapak Ibu. Mohon 11 orang. Apa hadir semua atau ada yang belum hadir? Bu Eka, resen Bu Eka, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bu. Isinya ngeblank ini Bu, karena nyari mau ngetiknya nggak bisa. Di HP udah muncul, di laptop belum muncul ya Bu? Iya. Ini namanya dihilangkan ya sama Beni. Ya. Kemarin juga laptop saya kayak gitu Bu Beni. Lemot. Ya gimana punyanya ini Bu? Terus ganti SSD Bu sama diinstal lagi jadi sekarang lancar udah. Oke, nanti kita ngobrol di belakang. Oh iya, Bu Ratna yang nggak ada Bapak Ibu tadi. Bu Ratna kita hadir, saya lihat. Bu Ratna Devi. Gimana Pak? Tadi Bu Ratna Devi sempat hadir ya Bapak Ibu. Ini saya coba cek, belum terlihat lagi. Ratna Devi. Kelas studentnya Bu siapa ya, Bu Isma atau Bu
Bu Bu Ratna Devi punya Bu selfie Selvi. kayaknya, Pak. Iya. Iya tadi izin Pak tadi sudah masuk hilang ya. Kayaknya Iya terlempar Pak. benar Bu, tadi sempat masuk. Sedang saya hubungi Pak. Baik Bu. Baik Bapak Ibu, ini baru di layar pertama kita punya 4 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama di frame 1 itu yang berkaitan dengan makna kata menuntun dalam proses anak bagi Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Kemudian lanjutannya adalah apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Jadi yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, dan seterusnya sampai dengan pertanyaan keempat. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah selesai dengan pertanyaan pertama di frame pertama, silakan untuk melanjutkan di frame berikutnya Bapak dan Ibu sampai dengan frame keempat. Kita masih tersisa beberapa menit, nanti kalau misalnya memang belum bisa diselesaikan, Bapak dan Ibu bisa lanjutkan karena link ini akan tetap kami sematkan dan Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses juga link ini via grup WA, nanti bisa dilanjutkan. Namun Bapak dan Ibu bisa menjawab, nanti kami akan ajukan pertanyaan Bapak Ibu mana yang akan menjawab, kami berikan kesempatan untuk menjawab di ruang diskusi ini Bapak dan Ibu, dan akan ditanggapi oleh Bapak Ibu yang lain. Tanya Bapak. Monggo Bu. Ya, apakah kami mengisi pertanyaannya dengan link yang sama? Gimana Bu? Keputus barusan suaranya. Ya, apakah kami mengisi pertanyaan berikutnya dengan menggunakan link yang sama tadi, Pak? Iya Bu, digeser aja kalau di tampilan ini Bu, di kursor saya ini nih ada kata next frame itu Bu. Ya. Kelihatan nggak di layar Bapak? Iya, kelihatan. Kelihatan Bu. Iya, Oke. Kelihatan. Ya. Next frame. Ya, terima kasih next Bapak. frame. Oke. Ini bisa langsung sekarang ya Pak mengisinya? Kayaknya waktunya kita kurang cukup Bapak dan Ibu. Jadi bisa sambilan nanti kita isi di frame kedua dan ketiga. Kita akan diskusikan aja ini Bapak dan Ibu. Nanti kami akan ajukan secara lisan, Bapak dan Ibu juga menjawab secara lisan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu yang lain dimohon untuk menyimak, kemudian menanggapi daripada jawaban teman-teman yang lain Bapak Ibu ya. Kita sepakati Bapak Ibu, karena ini sudah 15, kalau di tempat kami 15.53, kalau di tempat Bapak dan Ibu pukul 14.53 ya Bapak Ibu. Iya. 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 Berarti kita bisa coba langsung jawab secara lisan Bapak Ibu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya.
Di sini Pak Eko sudah membuat jawaban. Pak Eko kata di sini di minoritas tapi beri kesempatan yang banyak buat Pak Eko untuk menyampaikan tentang makna kata menuntun sesuai dengan yang dibuat oleh ibu-ibu yang lain bisa menangkap. Monggo Pak Eko. Oke, siap Pak. Saya akan jawab ya dari pertanyaan yang nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Jawaban saya, menuntun dalam proses pendidikan yaitu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Jadi sehingga mereka itu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai di masyarakat nantinya, gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana menurut ibu-ibu yang lain? Apakah yang Pak Eko sampaikan tadi yang berkaitan dengan makna menuntun menjadi kesepahaman bersama oleh ibu-ibu, atau Bapak dan Ibu punya pandangan lain yang berkaitan dengan menuntun secara kritis Bapak dan Ibu? Kata kuncinya kritis ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan dari yang Pak Eko sampaikan hingga diresen Bapak Ibu. Atau Pak Eko, kita kayak main game aja Pak Eko. Pak Eko mau nunjuk siapa sebagai yang menanggapi? Silakan, boleh Pak Eko. Siapa ya? Boleh saya tunjuk satu ya? Kira-kira Ibu Dwi Novitasari. Monggo Ibu ditanggapi. Kiranya jawaban saya ini apa yang kurang pas atau ada tambahan, silakan. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sampaikan tadi sudah pas. Pendidikan itu semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai. Kalau saya tadi potensinya ya tetap membimbing dan kesabaran dengan supaya kita bisa menghasilkan karakter dan ilmu pengetahuan anak-anak itu bisa bertambah dan berubah dari waktu ke waktu. Karena untuk menuntun anak-anak itu tidak membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, tapi membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk memperoleh hasil yang baik gitu ya Pak. Baik Bu, ada lagi Bu? Bu Dwi ada lagi? Oh, Bu Wayan mau nanggapi? Silakan Bu Wayan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Setuju sekali dengan pendapat Pak Eko yang mana menyebutkan menuntun dalam proses pendidikan itu membimbing semua yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi yang terbaik. Memang di dalam kelas tentunya potensi anak itu kan beragam ya Pak ya. Tentunya kita seorang pendidik memang harus benar-benar sabar. Apa yang dikatakan oleh Bu Dwi tadi, perlu kesabaran untuk membimbing anak-anak yang beraneka ragam karakternya. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama untuk mencapai sebuah tujuan. Anak-anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih Pak. Oke. Baik Bu Wayan, Bu Ratna, Devi, ayo monggo Bu Ratna. Jadi baru kelihatan Bu Ratna. Assalamualaikum.
Nah, menurut saya di sini menuntun itu adalah peran kita sebagai seorang guru di sekolah, bukan hanya sebagai guru untuk mengajar anak didik kita, tapi kita juga berperan sebagai pengganti orang tuanya, yang mana anak-anak yang kita didik, kita menjadikan anak-anak kita sebagai bibit yang unggul, yang mana masa depan anak-anak tadi tergantung pada kita. Maka kualitas yang baik harus kita bimbing anak-anak kita sebagai peran guru yang berkualitas di sekolah akan mencerminkan kualitas dari murid-muridnya. Seperti itu untuk saya. Oke, Bu Ratna. Terima kasih, Bu Ratna. Ini menarik, Bapak dan Ibu. Sudah mulai agak kritis. Tadi Bu Ratna menyampaikan poin-poin kritis dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Juga tadi Pak Eko sudah mulai menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan menuntun secara kritis. Cuma tadi ada beberapa catatan yang kami ingin pertebal dalam artian kami ingin memperjelas tentang apakah anak-anak itu memang hanya kita tuntun di dalam kelas atau hanya kita tuntun ketika mereka berada di dalam pagar sekolah kita, atau anak-anak itu adalah ruang kesempatan bagi kita sebagai pendidik maupun sebagai individu untuk mendapatkan banyak feedback positif sebagai makhluk yang bermanfaat. Maksud kami adalah anak itu bisa saja kita tuntun sepanjang umurnya, mau dimanapun misalnya seperti itu kan. Secara kritisnya mungkin demikian, itu hanya sebagai pemantik Bapak dan Ibu. Nah kadang kalau misalnya kita ketika menuntun anak itu hanya ketika mereka berada di kelas kita, ketika mereka berada di jamnya kita, dan ketika mereka adalah siswa kita. Seringkali kita jumpai juga di lapangan ketika misalnya kita kita di sekolah yang sama, namun ketika itu mungkin jam guru yang lain, anak-anak itu kita abaikan karena mungkin gurunya masih berada di luar atau tidak mengajar dan sebagainya. Nah, apakah memang itu sudah bisa dimaknai sebagai kata menuntun atau bagaimana sebenarnya menuntun itu? Itu yang mungkin akan menjadi pemantik bagi kita semua Bapak dan Ibu, sehingga mudah-mudahan menginspirasi Bapak dan Ibu. Kata menuntun ini ketika kita lekatkan kepada anak itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh status. Misalnya yang kita jumpai di jalan itu adalah anak dari orang lain atau anak dari sekolah lain, maksud kami. Ya mungkin dengan kesempatan memahami bahwa menuntun anak ini adalah ruang yang positif untuk Bapak dan Ibu sendiri, untuk kebermanfaatan diri, Bapak dan Ibu tetap bisa mendapatkan kesempatan atau menyempatkan diri untuk menuntun anak-anak tersebut. Nah, harapannya keterbukaan pikiran kita dalam memaknai kata menuntun ini menjadikan kita sepemikiran dengan KHD, yang dimana pemikiran KHD saat itu tidak hanya pada anak yang ada di zamannya, tidak hanya anak yang ada di taman siswa, namun semua anak yang ada di muka bumi ini, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada tingkat kekritisan lain yang mungkin Bapak dan Ibu refleksikan mengenai kata menuntun yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau status, Bapak dan Ibu? Kalau di tempat kami, Bapak dan Ibu, ada persoalan yang lebih kompleks lagi, yaitu persoalan pernikahan anak di bawah umur. Kemudian yang menikah itu rata-rata pelajar, Bapak dan Ibu. Setelah kami dapatkan data dari Pengadilan Agama, disampaikan oleh Pengadilan Agama, tempat kejadian yang membuat mereka itu bisa menikah, terjadinya sumber masalah itu rata-rata di rumah, antara rumah si cewek atau si cowok, Bapak dan Ibu. Kemudian terjadi itu di jam pagi, di saat orang tua mereka itu kerja dan sebagainya. Itu salah satu latar belakang kejadian. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan tetangga ketika melihat ada orang lain yang masuk ke rumah tetangganya, sedangkan orang lain tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Misalnya itu rumah si gadis terus didatangi oleh si cowok, kemudian tetangganya itu nggak menggubris, nggak merespon dan sebagainya.
Tidak ada proses menuntun di situ Bapak dan Ibu. Akhirnya terjadilah masalah pernikahan anak tadi. Nah, memaknai kata menuntun karena kita hanya membatasi bahwa saya kan guru SMA, urusan guru SMP itu ada yang ngurus, guru SD ada yang ngurus. Oh itu bukan anak kelas saya, ada guru kelas lain, ada wali kelasnya, itu ada guru mapelnya, saya nggak ngajar di kelas itu. Oh itu anak tetangga saya, bukan anak saya, atau apa dan sebagainya. Ini yang akan tetap menjadi persoalan di mana masalah itu akan tetap muncul ketika anak itu tidak mendapatkan tuntunan secara paralel dari semua orang dewasa yang ada di sekitar mereka, Bapak Ibu. Nah itu salah satu pemantik saja. Kita akan bahas lagi di ruang yang lain. Kita akan coba menuju ke frame yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Nah, apa pendapat Bapak dan Ibu? Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah ada Bu Ribut dan Pak Eko. Mungkin sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu secara kontekstual sesuai dengan pertanyaan ini. Apa yang Bapak dan Ibu bisa paparkan selain yang sudah hadir di sini ada Bu Wayuni dan Pak Eko. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan perspektif kritisnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Lampung. Secara kritis. Bu Wayan mungkin bisa mewakili pertanyaan ini, menarik kayaknya kalau Bu Wayan menyampaikan karena melibatkan secara emosional pengalaman Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, Bu. Menurut saya bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Saya memaknai konteks menuntun dalam daerah sosial budaya tempat saya itu mengarahkan, membimbing, memberi masukan dan lain sebagainya supaya anak ini ataupun selain anak di masyarakat pun itu harus bisa menerima berbagai macam pandangan ataupun masukan dari orang lain sehingga nantinya baik anak ataupun orang lain yang berada di sekitar kita bisa menuju keadaan yang lebih baik lagi. Misalnya di tempat saya di daerah sendiri, Bapak, ini kan banyak anak-anak yang masih sekolah juga karena di sini di sosial budaya di tempat saya ini kan diadakan sering latihan megambel namanya Pak ya, untuk suara gamelan gitu. Jadi anak-anak ini kan memang dituntut atau diminta untuk dapat melestarikan budaya kami, yang mana mereka masih sekolah, tetap kami arahkan bahwasanya keduanya ini sangat penting untuk dilakukan. Selain kita menimba ilmu di sekolah, untuk melestarikan budaya juga harus kita lestarikan seperti itu. Jadi harus bisa mengimbangi waktu antara sekolah dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Wayan tentang bagaimana secara kontekstual sosial budaya itu dimaknai atau didekatkan dengan kata menuntun ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita ke frame berikutnya, nanti mungkin ada yang mewakili di frame ketiga yaitu tentang bagaimana atau mengapa pendidikan murid maksud kami
perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini menarik nih, kayaknya lebih kekinian pemikiran yang ini. Siapa yang mungkin bisa mewakili untuk menjawab ini? Bu Yuni, mungkin kita minta kesempatannya Bu Yuni untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya tentang pertanyaan ini. Iya, terima kasih waktunya Pak. Jadi kalau ditanya mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, menurut saya kita ini kan sebagai pendidik. Nah, yang pertama pasti ya agar murid-murid kita dan tentunya kita sendiri tidak ketinggalan zaman. Kadang anak-anak itu jauh lebih pintar main HP daripada kita sendiri. Nah, contohnya hari ini juga pengalaman pertama saya menggunakan ini ya Pak ya. Jadi dari tadi saya lihat-lihat ininya, memang baru pertama ternyata ada aplikasi seperti ini gitu kan Pak. Nah, yang kedua tentunya sebagai seorang pendidik saya menginginkan agar tercipta aset bangsa yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Jadi pembelajaran itu terus berkelanjutan dengan seiring perkembangan zaman. Intinya kita tidak tertinggal dengan bangsa lain gitu Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Berarti refleksi kritis yang luar biasa terhadap diri, di mana memahami kadang anak juga mungkin lebih paham, apalagi yang berkaitan dengan zamannya. Seperti pada penggunaan ini, kalau dibanding dengan game Mobile Legends atau game PUBG atau minimal game Free Fire yang mereka mainkan, itu jauh lebih kompleks, lebih sulit dibanding jamboard ini. Misalnya di jamboard ini kita udah agak sedikit pusing misalnya, tapi anak-anak kok gampang sekali ikut turnamen dan sebagainya. Luar biasa Bu. Terima kasih atas refleksi kritis dan jujurnya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau mewakili untuk menjawab apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik. Nah, kata ini mungkin sering crash nih di masyarakat tentang menghamba pada anak ini. Monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Beni, silakan Bu Beni. Ya, baik Pak. Kalau menurut saya, pendidikan yang berhamba pada anak, menurut pemikiran Kahadi itu, kalau saya sendiri ya Kak, praktek saya, itu kan biasanya sebelum kita belajar dengan anak itu kita sudah membuat rencana pembelajaran tuh. Nah, kadang rencana pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena rencana hari ini misalnya kita mau apa gitu kan, ternyata anak itu nggak tertarik, dan anak-anak itu lebih tertarik ke pelajaran yang lain gitu Pak. Jadi kita mengikuti anak gitu, biar anak lebih bersemangat untuk belajar lagi gitu Pak. Oke, baik Bu. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Kita masih sebenarnya udah over beberapa menit, kita mungkin masih ada agenda untuk menanggapi. Ayo, monggo Bu Rizky. Mic-nya Bu Rizky belum dibuka. Belum dihidupkan Bu Rizky mic-nya. Mikrofonnya Bu. Oke, Bu Rizky silakan. Masih mati Bu mikrofonnya. Sudah. Saya ingin menanggapi dari Bu Beni tadi. Emang terkadang anak kan kalau saat pembelajaran itu, apalagi anak TK tuh Pak ya, kadang kalau gurunya sudah menyiapkan sudah. 3 pembelajaran, nah anak sudah memilih dengan minatnya anak yang mana. Nah memang terkadang anak tuh
memilihnya memang dia yang disuka dulu Pak, yang mana. Sebenarnya kegiatan itu kita mewarnai, terus menulis dan menggambar atau kolase. Nah, biasanya anak tuh memilih yang ini dulu atau nah di situ juga kita harus melihat potensi anak. Nah, terus potensinya itu harus kita gali supaya kita tahu potensi apa yang dia miliki. Walaupun anak itu terkadang minatnya ini, tapi kan kita juga bisa melihat Pak potensinya. Terkadang kalau belajar ini ternyata dia potensinya bukan di sini. Nah, di situ juga guru harus melihat potensi anak agar kita bisa menggali potensi-potensinya yang belum muncul. Gimana bisa muncul potensinya? Iya Pak, Iya. karena kalau di TK itu kan minimal kita siapkan 3 kegiatan main untuk anak. Jadi anak itu bergilir, dia mau yang kemana dulu, mau yang mana dulu gitu. Apa dia mau ke lospat, apa mau ke balok gitu Pak. Jadi mereka bebas mau kemana dulu sesuai dengan minatnya gitu. Kadang ada kalau setiap murid itu bisa selesai 3 kegiatan itu semua. Terkadang juga ada yang cuma mau 1 aja, yang lain nggak mau gitu Pak. Jadi kita sebagai pendidik juga nggak memaksa gitu. Kalau mereka memang sudah nggak minat ya itu hak mereka gitu Pak. Kita hanya mengarahkan saja supaya nanti bisa mendalami dalam waktu lain gitu. Terima kasih Pak. Baik Bu ini Bu Rizky, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita kembali pada PPT yang akan kami presentasikan melanjutkan kegiatan pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu mohon izin untuk menyampaikan kembali bahwa ruang eksplorasi konsep kemudian dengan forum diskusi secara virtual ini adalah ruang yang satu-satunya ada di PGP, karena di modul berikutnya itu eksplorasi konsep forum diskusi secara virtual itu tidak ada. Di sini sebenarnya sebagai trial and error untuk kita semua ketika mendiskusikan apa yang memang akan diskusikan di kegiatan-kegiatan berikutnya di ruang kolaborasi maupun elaborasi Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah pada sesi-sesi berikutnya secara virtual bisa saja kita menggunakan banyak aplikasi tambahan lagi Bapak dan Ibu untuk memandu proses presentasi, pembelajaran, kemudian interaktif dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan PGP ini Bapak dan Ibu. Tidak hanya Jamboard, ada juga yang lainnya nanti. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, pembeda antara guru penggerak dengan guru-guru yang lain itu seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan pernah dengar dan diskusikan di dalam tagline-nya, misalnya ada kata tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selain tergerak, bergerak, dan menggerakkan ini Bapak dan Ibu ada kata kritis misalnya. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan dan kami yakin untuk tidak ragu menggunakan pisau kritisnya itu untuk membedah persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar di kelas atau di satuan pendidikan Bapak dan Ibu atau di daerah Bapak dan Ibu. Silakan menjadi transformer yang memiliki kepercayaan diri, yang didukung oleh kompetensi yang mumpuni untuk membicarakan pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk di kelas, tapi untuk di tempat yang lebih luas, yaitu di Indonesia maupun lebih dari Indonesia, dengan waktu yang tidak terbatas ke depannya Bapak dan Ibu. Kemudian harapan kami sebagai feedback di dalam aktivitas ini, kami awali dengan apresiasi, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama dan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian terima kasih juga atas upayanya dalam membiasakan diri untuk menggunakan LMS dalam kegiatan, kemudian untuk berkoordinasi dengan rekan CGP lain, kemudian berkoordinasi dengan PP dan berkoordinasi dengan admin. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tugas-tugas di LMS ini memang kompleks, kemudian tidak hanya tugas yang Bapak dan Ibu hadapi, tapi juga kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan, available-nya LMS, kemudian due date, terutama due date atau batas waktu yang ada di dalam LMS Bapak dan Ibu.
mohon untuk dipelajari baik-baik, kemudian hati-hati, kemudian berdiskusi dengan yang sudah berhasil. Tadi juga Bu Yuni sudah mempraktikkan bagaimana hal kecil yang dimampui oleh Bu Yuni ternyata bermanfaat bagi CGP yang lain ketika tadi memposting sesuatu di Jamber. Dan kami yakin yang Bapak Ibu semua saat ini hadir di sini miliki itu adalah sesuatu yang mungkin diinginkan juga oleh guru-guru yang lain. Jadi konteks berbagi ini seperti yang kami sampaikan tentang menuntun tidak hanya sebatas pada rekan-rekan sesama CGP, tetapi juga kepada guru-guru yang lain, tidak hanya pada guru pada satuan pendidikan di tingkat yang sama, juga bisa lintas tingkat Bapak dan Ibu. Tetap semangat. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga Bapak dan Ibu, besok kita akan bersama di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi besok itu akan diawali dulu dengan sesi diskusi yang semua peran itu adalah Bapak dan Ibu yang pegang. Kami hanya memfasilitasi, membacakan agenda, membacakan kesepakatan kelas. Semuanya nanti Bapak dan Ibu yang akan bicara. Kemudian nanti di sesi keduanya atau di hari selanjutnya, Bapak dan Ibu akan melakukan presentasi. Di dalam ruang presentasi itu, Bapak dan Ibu juga yang akan mengambil peran dalam menanggapi, kemudian lain-lain sebagainya, sebagai penanya, penjawab, dan lain sebagainya adalah Bapak dan Ibu. Jadi peran kami di sini memastikan saja bahwa itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan agendanya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir Bapak dan Ibu, kami belajar banyak, kami menunggu insight-insight positif, kemudian praktik-praktik baik positif dari Bapak dan Ibu, karena itu merupakan materi belajar juga bagi kami, karena kami yakin setiap Bapak dan Ibu punya potensi yang luar biasa, dan kami sangat tidak sabar untuk menunggu potensi itu untuk kami jadikan pelajaran yang bermakna, dan semoga ketika Bapak dan Ibu memberikan pelajaran bermakna dan kami gunakan itu, Bapak dan Ibu ikhlaskan sebagai amalan jariah daripada Bapak dan Ibu semua untuk pendidikan di Indonesia Bapak dan Ibu. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Waktu pertemuan kita sudah lebih 20 menit Bapak dan Ibu, mohon maaf menggunakan waktu Bapak dan Ibu lebih dari yang seharusnya. Saya akan menutup kelas ini. Kita tinggal capture Bapak dan Ibu, gambar yang ada di layar laptop Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan di dalam grup kita Bapak dan Ibu. Kita mungkin bisa foto sekali bersama biar bisa kirim ke dalam grup. Kemudian sebentar Bapak Ibu, saya atur dulu layoutnya biar saya ambil gambar Bapak Ibu ya, mohon kamera diaktifkan kalau memang memungkinkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau ada kekurangan Bapak dan Ibu dari apa yang saya sampaikan, itu memang ini kesadaran saya juga sebagai pembelajar yang akan terus belajar. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari pertama kita berkenalan, dan semoga ini menjadi ingatan yang baik bagi kita semua. Saya tutup dan kita dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Izin menutup kelas karena saya harus buka kelas berikutnya. Ya.